Advan Tab V8 adalah sebuah tablet 8 inch yang dijual di bawah harga 2 juta rupiah. Apakah tablet ini menarik? Mari kita lakukan pembahasannya dari Advan Tab V8 di awal 2025 ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh tablet ini yaitu menggunakan prosesor MediaTek Helio G99, RAM 8GB, dan storage 128GB bertipe UFS. Jadi, mari kita lakukan review dari tablet Advan Tab V8 ini. Aspek pertama yang kita bahas jelas dari sisi performance-nya dulu, karena menurut kita tablet 8 inch di bawah 2 juta rupiah itu pesaingnya sedikit sekali ya guys, antara merek Advan atau merek yang lain. Dan menurut kita ini adalah salah satu tablet bahkan bisa dibilang terbaik, terkencang untuk di bawah 2 juta rupiah, punya konfigurasi prosesor yang kencang, RAM yang paling besar untuk segmen harganya, kemudian storage-nya juga tipenya UFS. Jadi menurut kita ini adalah tablet yang punya performance yang sangat lancar banget. Bisa banget buat multitasking, bisa banget buat split screen, bisa banget buat editing CapCut 1080p itu masih termasuk lancar, smooth, tidak ada patah-patah, tidak ada jitter ya guys. Selama kita gunakan buat editing itu aman banget ya guys. Kemudian untuk benchmark pun kita tembus secara Antutu bisa tembus 400 ribuan, sebuah angka yang termasuk besar untuk di bawah 2 juta rupiah. Kemudian secara Geekbench 6 kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan PC Mark kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut kita bicara soal gaming. Di sini kita uji coba ada 7 game. Game Mobile Legends kita terbuka setting 60 fps, dapat stabil di rata-rata di 59,2 fps. Kemudian game PUBG Mobile kita dapat setting biasa di 40 fps, kemudian dapat stabil di 39,6 fps. Kemudian game Call of Duty kita juga kebuka settingnya 60 fps, dapat rata-rata di 56,7 fps. Termasuk game HOK Mobile ini dapat 60 fps settingnya, stabil di 59,8 fps. Kemudian game FIFA Mobile kita settingnya kebuka 30 fps dan stabil di 29,4 fps. Kemudian game Free Fire kebuka settingnya sampai 60 fps dan stabil di 59,8 fps. Dan Genshin Impact kita setting dengan lowest, dengan frame rate kita buka ke 60 fps. Itu termasuk lumayan oke, lumayan playable, di dapat rata-rata di 35,8 fps meskipun masih naik turun ya, tapi termasuk oke banget untuk tablet 8 inch di bawah 2 juta rupiah ya guys. Kemudian untuk kamera depannya ini kamera 5 megapiksel, kamera depan sebesar 13 megapiksel. Kemudian untuk kamera belakangnya itu menggunakan kamera. Kemudian segmen kamera. Kamera dari tablet ini menggunakan kamera utama 13 megapiksel dan kamera depan sebesar 5 megapiksel. Yang memang agak disayangkan untuk whiteness dari kamera depan itu memang kurang wide ya guys, untuk dipakai Google Meet ataupun Zoom ataupun video call. Ini agak kurang lebar kalau menurut kita. Untuk mikrofonnya sendiri ya tergolong ya memang masih cukupan saja untuk sebuah tablet di bawah 2 juta rupiah. Kalian perlu menggunakan mikrofon eksternal kalau menurut kita kayak headset, tapi headsetnya harus pakai Type-C karena tidak ada jack 3,5 mm. Dan kalian bisa nilai sendiri untuk sampel videonya kita coba untuk kamera depan maupun kamera belakangnya ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Advan Tab V8 kalau kita gunakan buat video call, Google Meet, Zoom, dan ini memang lagi sumber matahari di belakang, jadi memang putih ya wajar. Untuk sebuah tablet ini kameranya termasuk cukup ya terang lah untuk kamera depannya. Dalam kondisi cahaya yang memadai ya, ini cahaya lampu ruangan, jadi harusnya memadai. Plus catatan ini width-nya tuh benar-benar sempit ya untuk kamera depannya. Jadi kalau kalian mau Google Meet ini jaraknya lumayan ya guys, jadi jarak dari layar ke kita tuh lumayan jauh. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera belakang kalau kita gunakan buat, ya kalau misalnya kalian mau presentasi pakai kamera belakangnya, ya kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Gimana menurut kalian? Apakah menarik atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian kita bicara soal layar. Tablet ini bakal layar IPS 8 inch dengan resolusi WUXGA 1900x1200 dengan refresh rate 60 Hz. Bisa untuk nonton YouTube 2K 60 fps, tapi sayangnya untuk Netflix maksimal di Wideview L3 ya guys. Kemudian kita bicara soal speaker. Tablet ini bakal dual speaker yang menurut kita karakteristik audionya memang termasuk cukupan untuk kelas harganya. Tidak yang terkencang dan menurut kita karakteristik audionya termasuk oke. Kalian bisa dengarkan sampel audionya di video unboxing ya guys.
Lanjut kita bicara soal baterainya. Baterai 5500 mAh-nya itu jujur kita pertamanya expect itu nggak awet. Tapi ternyata setelah kita gunakan harian buat sosial media, browsing, baca buku, itu ternyata bisa loh guys. Bisa sampai seharian pemakaian tuh cukup banget ya buat Advan. Kita bisa dapatkan secara benchmark juga bisa lihat di layar kalian juga ya guys. Sayangnya, untuk tablet ini dibekali charger 10 watt, yang itu dimana butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam untuk full charge. Cukup lama ya guys, mengingat ya tablet ini 5500 mAh, sebenarnya harusnya kalau dibeli charger 18 watt atau minimal 20 watt atau 25 watt itu akan lebih baik ya, bisa di bawah 2 jam ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, tablet ini ada security face unlock, jadi sudah cukup lumayan guys untuk segmen sebuah tablet di bawah 2 juta rupiah. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini termasuk menarik ya. Desainnya itu memang terkesan solid, termasuk build quality-nya termasuk bagus. Tapi memang kita menemukan ada keanehan sedikit ya di bagian depannya. Itu ada kayak bolongan yang ternyata kita dapat konfirmasi dari teman-teman reviewer lain. Itu juga ternyata dia mengalami hal yang serupa. Dan itu agak disayangkan, itu seperti kayak bolong gitu. Tapi kemungkinan itu buat membuka layarnya yang dimana kita agak sayangkan saja sih guys. Kenapa ada hal seperti itu di tablet ini, apalagi di bagian depan, harusnya di bagian belakang, karena kalau bagian depan kalau kecipratan air itu akan beresiko banget ya guys. Kemudian tablet ini dibekali slot SIM card, dual SIM card hybrid. Ini koreksi kita dari video unboxing yang pertama kali kita buat, kita coba bilang single SIM plus micro SD, tapi di review ini setelah kita cek berulang kali, dia dual SIM card ya, dan hybrid ya guys sistemnya. Jadi kalian bisa pakai single SIM plus micro SD atau dual SIM ya guys. Lanjut untuk aplikasi zoom sendiri, belum support virtual background zoom, lagi-lagi karena prosesornya memang belum support ya guys. Kemudian dari sisi fitur sendiri, tablet ini cuma punya fitur USB OTG, tidak punya display out, kemudian tidak punya NFC, tidak punya jack 3,5 mm, agak disayangkan ya. Kemudian yang pasti dia juga tidak punya aplikasi FM radio juga ya guys. Kemudian, menariknya di sini, tablet ini untuk digunakan navigasi termasuk aman dan lancar. Kita sudah gunakan pakai Google Maps, itu aman. Navigasinya juga termasuk smooth dan oke banget ya guys. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, Advan Tab V8 ini tidak memberikan informasi mengenai update software. Jadi kita beranggapan bahwa tidak akan ada update software, yang sangat disayangkan banget ya. Harusnya sih minimal dapat security update ya guys. Kemudian dari sisi OS yang digunakan oleh tablet ini, kita mau sedikit highlight sedikit. Ini tampilannya itu benar-benar seperti Android Pure. Bahkan aplikasi fotonya itu pakai Google Foto. Dan tidak ada aplikasi galeri terpisah. Kemudian untuk split screen masih bisa. Kemudian screenshot 3 jari masih bisa. Kemudian untuk untuk aplikasi tema ya hanya untuk ganti wallpaper. Jadi nggak sampai yang aneh-aneh juga. Jadi ini memang seperti benar-benar pure stock Android. Jadi kita bisa bilang ya customisasinya hampir nggak ada sama sekali ya guys. Dan ya itu mungkin yang perlu kalian tahu ketika kalian beli tablet ini. Kesimpulannya, ini adalah tablet yang sangat cocok buat kalian yang memang cari tablet 8 inch dan performance ready banget di bawah 2 juta rupiah. Kemudian tablet ini juga enak buat dipakai kemana-mana karena bobotnya juga termasuk ringan. Dipakai buat baca buku juga termasuk nyaman, baterainya juga termasuk irit ya. Kemudian pakai entertainment juga masih lumayan oke karena ada dual speaker meskipun sayangnya tidak ada jack 3,5 mm. Tapi overall kita bisa bilang ini adalah tablet yang worth it untuk dibeli di bawah 2 juta rupiah ya guys. Dan thank you Advan buat bawa tablet ini dan semoga Advan memberikan improvement di generasi-generasi selanjutnya ya guys. Dan thank you sudah nonton video ini, jangan lupa like video kalau suka, dislike jika kamu suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!